Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman, saudara-saudaraku, rekan-rekanku, dan sahabat-sahabatku semuanya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan baik dan dalam lindungannya. Di sini saya akan memaparkan kegiatan saya selama praktik pengalaman lapangan FEBI IAIN Tulungagung gelombang 1 2021. Yuk simak dan ikuti. Pelaksanaan praktik pengalaman lapangan gelombang 1 tahun 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2021 yang berlangsung kurang lebih selama 1 bulan. Praktik pengalaman lapangan dilaksanakan secara mandiri dari rumah dan dari desa masing-masing, melihat kondisi yang masih berstatus pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Al-Farizi. Saya dari mahasiswa IAIN Tulungagung dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan mempersembahkan kegiatan saya selama 1 bulan di BUMDes Bangun Desa Sejahtera Tanjung Sari, Boyolali, Tulungagung. Selebihnya yuk mari ikutin saya. Usaha jamur tiram Bangun Desa Sejahtera didirikan oleh BUMDes Tanjung Sari yang diketuai oleh Bapak Ahmad Jawad yang berdiri pada tahun 2018. Namun tahun 2018 sempat mengalami kepasifan, sehingga kegiatan di budidaya jamur tiram sudah mulai aktif dan berjalan cukup lancar pada tahun 2019. Kegiatan saya di BUMDes Tanjung Sari diawali dengan proses pembuatan baklok. Baklok sendiri terdiri dari serbuk kayu, bekatul, kapur sirih, dan air bersih, kemudian diaduk menjadi satu agar terjadi kompos dari baklok sendiri. Setelah itu, lakukan pengomposan media baklok dengan mesin pres dari baklok sendiri. Selanjutnya, masukkan media baklok ke dalam mesin pres, kemudian dengan plastik bening polipropilin. Kemudian tekan-tekan atau pukul-pukul media baklok menggunakan tangan ataupun yang lebih bagus menggunakan kayu atau botol agar nanti bentuknya dapat menyerupai kayu seperti kepadatannya. Kemudian lakukan pengepresan dengan mesin pres dari baklok sendiri. Kemudian tunggu beberapa saat dan buka lagi mesin dari pres dari baklok untuk diambil dari baklok yang sudah jadi. Tutup bagian mulut plastik menggunakan ring plastik atau paralon ataupun bambu. Lipat lidah plastik yang tersisa dengan karet atau tali lainnya. Setelah itu, sterilkan atau pindahkan baklok yang sudah jadi dengan yang lainnya. Kemudian
backlog yang sudah jadi, tak lupa untuk proses pengukusan. Dalam proses pengukusan backlog kurang lebih memakan waktu 3-4 jam. Dalam proses pengukusan, terlebih dahulu lakukan pengecekan suhu yang akan kita pakai dalam proses pengukusan atau sterilisasi. Setelah dikukus atau sterilisasi, pindahkan media backlog ke ruang yang sudah disediakan ataupun yang sudah disamakan dengan backlog yang lainnya. Biarkan selama 2 hari sampai suhu backlog yang sudah dikukus itu benar-benar mendingin. Dalam laporan praktik pengalaman lapangan selama di BUMDes Tanjungsari, saya mengambil judul laporan tentang pengaruh perawatan usaha budidaya jamur tiram sebagai penunjang omset pendapatan pada BUMDes Bangun Desa Sejahtera, Tanjungsari, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Pada proses perawatan budidaya jamur tiram ini, yang pertama adalah proses pengecekan pada backlog, baik itu yang sudah tumbuh jamurnya maupun yang belum tumbuh jamurnya. Dengan adanya proses pengecekan di sini, kita akan lebih mengetahui antara benih jamur yang sehat dan yang tidak sehat, yang mana dapat berpotensi pada proses pertumbuhannya. Kualitas unggul pertumbuhan jamur itu sendiri berkaitan dengan nutrisi yang didapatkannya. Nutrisi yang didapatkan jamur adalah dari sinar pencahayaan matahari, yang mana berpengaruh pada suhu ruangan di mana jamur itu diletakkan. Proses perawatan jamur selanjutnya adalah penyiraman jamur pada setiap harinya. Untuk proses ini tergantung pada cuaca yang ada pada saat itu. Apabila pada musim hujan, proses penyiraman dilakukan 1 kali dalam 1 hari, dan bila pada musim kemarau, penyiraman jamur dilakukan 2-3 kali dalam 1 hari. Selanjutnya, proses perawatan yang terakhir pada perawatan jamur ini adalah pengendalian hama dan penyakit dengan cara menjaga kebersihan bahan-bahan, peralatan, lingkungan dari jamur itu sendiri. Setelah itu adalah proses penyeleksian antara jamur yang sehat dengan jamur yang tidak sehat atau busuk, yang mana hal ini dapat mengakibatkan jamur berkembang tidak bagus dan dapat menular pada jamur yang lainnya, sehingga jamur yang busuk perlu kita pindahkan atau kita pisahkan dengan yang lainnya. Di sini jamur yang busuk kita pindahkan atau kita sisihkan pada tempat yang paling belakang, seperti ini guys. Nah, ini merupakan contoh jamur yang tidak sehat yang telah kita pindahkan. Dengan pemisahan yang telah kita lakukan, jamur-jamur ini akan lebih hidup sehat dan tidak terkontaminasi dengan hama dan penyakit lainnya. Yang terakhir adalah pemanenan dari jamur. Pemanenan yang dilakukan setiap hari pada BUMDes Tanjungsari biasanya menghasilkan 10-15 kilo setiap harinya, dengan kisaran harga
12.000 sampai dengan 14.000 per kilonya. Begitulah proses pembuatan benih, perawatan, hingga pemanenan jamur yang baik dari awal hingga akhir. Apabila ada kurang lebihnya serta ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga vlog dari PPL saya kali ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi bekal kita ke depannya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.